Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام ابن عطاء الله السكندري rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyaikhina fid daraini amin. Ila an qal rubbama kunta musian fa arakal ihsan minka suhbataka ila man huwa aswa halan minka. Segala puji bagi Allah yang mengelompokkan kebiasaannya secara sunatullah di alamnya dengan sejenisnya. Allah mengelompokkan burung-burung sejenisnya. Allah mengelompokkan ikan-ikan sejenisnya. Allah mengelompokkan jenis-jenis hambanya juga sejenisnya. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang adalah dari kalangan sejenisnya dari para nabi dan para rasul, adalah sebaik-baiknya, yang menjadikan umat manusia menjadi sebab umat manusia dari kalangan umumnya umat manusia dari umat-umat para nabi terdahulu, menjadikan umatnya sebagai umat terbaik. Kelompok para umatnya juga dijadikan kelompok-kelompok, diantaranya adalah kelompok-kelompok ulama, kelompok-kelompok dari kalangan para sahabat yang dilebihkan daripada keilmuan, yang dilebihkan daripada kelompok dermawan, yang dilebih-lebihkan dari sisi-sisi yang berbeda, tetapi mereka adalah jenis kelompok-kelompok khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaik. Terus begitu terjadi sampai akhir zaman. Salawat salam untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku, keluargaku semuanya. Di pertemuan kemarin terakhir kita mencoba mengupas makna la tusahib man la yanhaduka halahu wa la yadulluka ala Allahi maqalah. Jangan Anda berteman mencari orang-orang yang teman dalam kategori adalah orang-orang yang membawa kita kepada Allah. Tusahib maksudnya adalah tulazim. Jangan mulazamah kepada orang-orang yang halnya tidak mampu mengantarkan kita kepada Allah. Terus wala yadullu 'ala Allahi maqalah, juga tidak mampu mengantarkan kita omongan-omongannya. Tidak mampu dia menjadikan omongan-omongannya adalah alat kita untuk sampai kepada kebenaran kepada Allah dan Rasulnya.
Artinya selama kita berjalan menuju Allah dalam proses belajar, kalau kira-kira kita akan tergerus oleh pergaulan, mundur, pilih orang-orang yang tepat. Kemudian teman bergaulnya. Kemudian berikutnya, cari teman yang bisa mendidik kita. Ini musahabah, mulazamah di sini maksudnya adalah teman-teman yang kita jadikan teman berjalan, artinya pilih guru, pilih guru. Pilih guru orang-orang yang benar-benar secara sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara kesalehannya dia tidaklah orang yang mencari dunia dengan ilmunya. Secara halnya lebih-lebih halnya yang adalah orang-orang dalam keadaan diamnya, dalam keadaan bergeraknya tanpa ngomong, mereka juga mampu membuat hati-hati kita teringat akan Allah, teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti ini belum berbicara saja dari memandang wajah mereka, gerak-gerik dan diamnya mereka sudah mampu mendidik kita secara hal, mendidik kita secara dicontohkan oleh mereka sendiri bagaimana semestinya berkata-kata, bagaimana dalam ibadah. Halnya menunjukkan tentang bagaimana ajaran-ajaran fikih yang kita pelajari di fikih, halnya kesehariannya. Kemudian juga menunjukkan bagaimana pemahaman tentang sebuah tauhid dan mampu membawa hati-hati kita juga tertuju pada Allah dan mencontoh pada mereka. Kemudian hal yang dimaksud adalah hal dari segi kondisi-kondisi rasa hati yang terjadi pada hukum tasawuf. Hal di sini tidak sama dengan kata hal di ilmu nahwu. Kata hal di sini tidak sama istilahnya dengan beberapa keilmuan yang lain. Maka hal yang dimaksud di sini adalah kondisi-kondisi rasa hati yang terhubung pada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi-kondisi rasa hati yang terjadi dalam merasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-halnya orang seperti ini, orang-orang yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala bagus, hubungannya dengan guru-gurunya bagus, hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagus, maka diamnya saja adalah hal bagi mereka dan itu akan mampu membawa kita kepada lebih memahami akan Allah dan Rasulullah. Kita melihatnya, oh ini sesuai dengan hadis yang mengatakan begini. Kita melihat yang oh ini sesuai dengan ajaran fikih yang begini. Dalam diamnya, apalagi maqal. Ada kita sebut adalah lisanul hal dan lisanul maqal kemarin. Lisanul halnya membawa kita kepada Allah, lisanul maqalnya omongannya juga adalah omongan-omongan yang menyentuh ke hati kita. Omongan-omongan yang membawa kita kepada Allah, menambah keimanan, membawa kita lebih merasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orangnya adalah orang yang halnya tidak mampu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, halnya tidak mampu membuat hati-hati kita lebih bangkit mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal mereka tidak mampu membuat kebangkitan, peningkatan daripada rasa hati dan akhirnya membawa kita kepada lebih kepada tertib amal zahir, amal batin, membawa kita kepada menjalankan syariah lebih. Jangan berteman dekat, berguru, apalagi katanya itu maksudnya pada orang-orang yang seperti itu. Seolah-olah kata-kata ini terjemahannya sederhananya adalah jangan berteman, artinya adalah jangan berguru, jangan mencari hikmah, jangan mencari ilmu pada orang yang halnya tidak mampu membangkitkanmu kepada lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah omongannya. Apa katanya? Wala yadulluka 'alallahi maqalah. Juga omongannya tidak mampu membuatmu diberi petunjuk untuk sampai kepada Allah dengan kata-katanya.
Kalau tidak jumpai hal-hal yang seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini kepada seseorang, maka jangan jadikan dia guru, jadikan sebagai teman sajalah. Kalau memang apa namanya ya seperti kami misalnya, ini tidak pantas jadi guru, bukan guru. Pantasnya sebagai sama dengan pelunggum, semuanya adalah berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Yang dimaksud adalah yang kita angkat sama-sama, kita tunjuk dia menjadi dia adalah guru kita. Kalau orang-orang seperti itu disebut saja namanya, hati kita sudah tergetar. Oh, solehnya dia. Oh, luar biasanya dia. Andaikan bisa seperti itu, dan akhirnya kita teringat kondisi-kondisinya, nampak dia betul saja adalah orang yang takut pada Allah, kita berubah. Kita jauh lebih baik. Nampak sekali kalau dia berkata-kata itu adalah orang-orang yang hatinya terhubung dengan Allah, sehingga kata-katanya sampai ke hati kita. Ayo kita gurui itu. Kita gurui. Kalau tidak, jangan. Terus kita harus bagaimana? Sudah jaga hubungan yang baik, jangan cari-cari tahu tentang aib orang, kenapa dia begitu dan begini. Dia adalah bisa jadi adalah orang yang sebenarnya jauh lebih baik dari kita, atau bahkan yang kita anggap baik, orang-orang yang kita anggap baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupinya saja dari kita. Kemudian kita tutup. Sudah, jangan terlalu mencari-cari. La tajassas. Jangan sampai mencari-cari. Kemudian berikutnya omongan beliau adalah belain. Kelanjutan dari kata-kata yang tadi, la tusahib, kemudian mana katanya tadi perasaan rubbama. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsan. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka. Sohbataka. Jadi apa dah? Sohbataka ila man huwa aswa'u halan minka. Kadang-kadang mana Aziz ketumbennya? Kadang-kadang kunta musian, engkau dalam keadaan berbuat salah, fa'arakal ihsana minka, tapi orang-orang yang apa namanya, orang lain itu, orang yang dimaksud adalah arakal ihsan, dia mengangkat, menutup-nutupi sehingga apa yang Anda salah melakukan itu dipoles-poles supaya kesannya baik. Artinya kita sudah salah, tapi orang ini ternyata menutup-nutupinya dan bahkan menganggap dan mengangkat-angkat kita, menganggap itu adalah perbuatan baik, padahal belum tentu dengan hatinya seperti itu. Ada orang melihat sebuah keburukan pada kita demi sebuah pertemanan, maka dia bilang, wah Anda keren, padahal kita salah. Pantas kalau Anda yang lakukan karena Anda lebih besar, pantas kalau Anda yang lakukan karena kata-kata yang seperti ini, katanya itu yang dimaksud. Kadang-kadang kunta musian, Anda lakukan keburukan, fa'arakal ihsan, tapi dia memamerkan di hadapan Anda supaya Anda melihatnya itu adalah baik. Minka, daripada Anda. Sobataka ila man huwa aswa'u halan minka. Kadang-kadang dia akan banding-bandingkan Anda dengan orang yang lebih aswa, lebih buruk daripadamu. Misalnya seorang pengusaha, di saat usahanya ada perjalanan usahanya. Bentar, ini hal yang dimaksud pada ibadah, tapi ini tafsirnya dulu. Ada seorang usahawan, kita datang kepada teman yang dimaksud, atau seorang guru yang dimaksud, atau seorang yang dianggap adalah sebagai bersamanya dia kita berjalan menuju Allah dan Rasulullah. Kadang-kadang dia mengatakan sesuatu yang untuk menjaga hati kita, sampai dia mengatakan si fulan saja melakukan keburukan begini, begitu, begini dan begitu, tapi
apa namanya, tidak ada nilainya lah, tidak ada dibandingkan dengan kesalahan Anda. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya masih jalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesuksesan. Bagi seorang pejalan menuju Allah ini aib. Berkaidah seperti ini. Bagi seorang pejalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini aib besar. Kalau kita datang kepada seseorang yang dalam kategori dia akan menjadi teman kita berjalan menuju Allah, dalam arti adalah seorang guru, kita akan minta petunjuknya. Kemudian di saat kita salah, dia masih menutup-nutupinya sekedar untuk menjaga perasaan kita. Kalau kita kurang kemudian tutup-tutupinya kekurangan kita demi menjaga perasaan kita, khawatir hubungan dan sebagainya, maka ini diantara salah satu catatan seorang guru yang jangan sampai kita berteman dengannya. Jangan sampai kita datang padanya. Jangan sampai kita akhirnya kecuali orang ini dalam sebuah tataran kita sudah tahu dia soleh, kita tahu dia alim, kemudian adalah dalam rangka tadrij. Apa itu tadrij? Dalam rangka jenjang saja, anak tangga memperkenalkan. Jangan kasih tahu semuanya langsung, nanti pecah kepalanya hasilnya. Ya, kasih tahu separuh-separuh dulu. Nanti kasih tahu separuhnya lagi, kasih tahu separuhnya lagi. Ya enggak masalah lah. Tapi sudah dari awal tentang halnya kita, keadaan kita. Kenapa dia harus berat mengatakan, Anda melakukan begini sehingga pintu takbir itu tidak dibuka. Harus berani, orang-orang yang berani mengatakan seperti itu, jadikan guru. Kan di sini tidak masuk saya kategori itu. Mau amat tuh ya tetok kending tuh, misalnya gitu. Khusus di ilmu berjalan khusus, ilmunya tasawuf ya, ilmunya tasawuf. Kalau dia sedang berkutat di luar bimbingan tasawuf ya tidak masalah lah. Kadang-kadang memang dia harus menutup-nutupi mungkin kan tuntutan-tuntutannya. Tapi kalau kita mau menentukan dia akan kita jadikan guru dan akan kita berharap pada Allah sampai kepada Allah dan Rasulullah oleh asbab orang ini, maka lihat lisanul halnya seperti apa, lisanul maqalnya seperti apa. Adakah dia tidak menjadi orang-orang yang masuk dalam kata-kata rubbama ini, yang kadang-kadang bisa jadi Anda melakukan sebuah kesalahan, tapi dia menyampaikannya di hadapan Anda dengan mengatakan, tak apa-apa, orang sekali, tak apa-apa, ini kesalahan kecil. Nah, kalau ada orang seperti itu, maka itu adalah sesuatu yang tercela di perjalanan ini. Apalagi dia mengatakan Anda masih jauh lebih baik daripada si fulan, ketimbang si fulan. Kalau kata-kata ini yang dilakukan oleh orang yang kita anggap akan menjadi teman kita berjalan, wal'iyadzubillah, sulit kita sampai pada yang dimaksud. Sulit kita sampai pada yang dimaksud. Adapun kalau orang sampai seperti pernyataan yang dulu yang awal kita sampaikan. Kalau umurnya masih ada dan benar-benar yang dia maksud adalah Allah, datang pada orang yang salah, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan nanti. Akan sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan sampaikan dengan akan memberikan dia jalan dengan bertemu dengan satu sebab akibat atau bahkan dengan orang yang bisa membimbingnya sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata-katanya ini sudah berjalan loh, ini sudah berjalan. Perjalanan kita dididik dari awal sampai terkuaknya tabir gaib. Di saat terkuak kita sampaikan padanya, semalam saya melihat ada kuda yang terbang. Apa dia bilang? Ini kan ini. Ini membuktikan Anda sebenarnya sudah luar biasa. Padahal di perjalanan hal-hal yang seperti ini kan tercelah. Ya, hal yang seperti inilah yang keren. Kalau orang yang seperti itu tinggalkan saja, jangan berteman dengannya.
Itu maksudnya Imam Ibnu Athaillah. Buang waktu, buang umur. Buang waktu, buang umur bersama orang-orang berjalan menuju Allah. Beda dengan seluar dari masalah tasawuf. Beda dengan seluar daripada masalah-masalah fiqhiyah. Beda dengan masalah-masalah tauhid. Hati-hati, kita harus hati-hati. Kalau urusannya pendidikan umum, silakan kafir sekalipun gurui saja. Tidak masalah. Tapi kalau sudah menjadi guru, kita akan sampai pada Allah dan Rasulullah. Maka ayo kita ingat kembali, kita ada di organisasi apa? Siapa guru-guru besar di sana? Yang organisasinya Nahdlatul Ulama, silakan cari mursyid dari tokoh-tokoh NU yang pernah ada, yang ulama-ulama besarnya, tapi dia sudah meninggal dunia. Tidak masalah. Tidak masalah, kirimkan saja Al-Fatihah kepada beliau-beliau, terus doakan beliau, ditinggalkan derajat beliau, amalkan apa-apa yang pernah diajarkan sama beliau, insya Allah. Oh, tapi dia sudah meninggal dunia. Benar, sudah meninggal dunia. Tapi meninggal dunianya tidak sama dengan meninggalnya kita-kita. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka fi sabilillah setiap waktu, setiap saat. Bahkan mereka adalah penunjuk jalan, menjadi orang tahu tentang sabilillah. Sehingga wafat-wafat mereka ya tidak akan sama dengan kebanyakan orang yang meninggal. Kemudian saudara-saudara yang di Nahdlatul Wathon ya silakan melalui Maulana Syekh. Oh, Maulana Syekh sudah wafat, sudah meninggal, tidak masalah. Kirim Al-Fatihah, tawasul padanya, tidak masalah. Yang menyala-nyalakan kita tawasul, ya sudah biarkan saja. Nanti kita sama-sama buktikan Allah kita yang apa namanya, yang memberikan petunjuk dan seterusnya lebih baik apa Allah mereka. Itu saja. Begitu saja, sederhana. Nah, silakan teman-teman yang misalnya kemarin berguru sama siapa sebelum kita berjumpa, silakan. Kan sudah yang bilang, dia hanya akan menjadi teman berjalan sampai menemukan mursyid-mursyid kita. Silakan yang bermursyid ke organisasi masing-masing. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Kan semakin kekinian semakin jelas banyak ulama-ulama yang mempertegas ini tidak masalahnya kan. Nah, kemarin-kemarin ada sempat muncul orang yang permasalahkan buat yang pelingin ragu. Hari ini tidaklah. Sudah mulai banyak bermunculan ulama-ulama yang ahli tafsir, ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama yang adalah dari kalangan ahli-ahli fikih yang juga sekaligus mereka diantaranya adalah ahli-ahli ibarat-ibarat ulamanya tasawuf dan praktik-praktiknya. Jangan khawatirlah. Alur baik. Santai julus kedik. Ini yang tiang tunggu dari tadi. Hadirin rahimakumullah. Sekarang berikutnya keterangan lain tentang ini semua. Dulu pernah kita katakan bahwa orang yang sampai itu kebanyakan menggunakan mursyid. Mursyid itu apakah dia harus hidup? Tidak. Apakah kita meninggalkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat? Kalau kita tidak meninggalkannya, bahkan beliau meninggalkan kepada kita itu ajaran dan para ulamanya, maka begitu juga kepada pewaris-pewarisnya para ulama yang ada. Kalau mereka adalah orang-orang yang di zamannya soleh, alim, ikhlas, istiqamah, kemudian sudah meninggalkan kita semua, jangan berhenti melanjutkan pelajaran-pelajaran yang dulu diajarkan. Seperti kita tidak akan pernah menganggap terputusnya nasab dengan leluhur-leluhur kita yang entah kapan yang menjadi asbab kita ada di sini. Seperti itu juga tentang nasab-nasab keilmuan.
Justru lebih penting mempertimbangkan tentang tersambungnya kita dengan beliau-beliau itu jelas tersambung atau tidak, lebih penting daripada mempermasalahkan beliau itu hidup atau wafat. Jangan-jangan kita tidak tersambung dengan beliau, bahkan tidak tersambung sanad pipa ilmu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat kita berkata-kata, kata-kata kita tidaklah menjadi kata-kata selain jadi fitnah. Tidaklah kita berkelakuan selain kelakuan kita menjadi fitnah. Maka kalau sudah begini ceritanya, apalagi sampai ke posisi bagaimana orang itu membawa kita kepada bagaimana merasakan hal di rasa hati. Hal di rasa hati, merasakan Allah itu dekat, merasakan bahwa setiap saat kita adalah benar-benar ma'iyatullah, bersama Allah itu kata-kata itu benar ada, bahwa benar-benar merasakan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rasa, bahwa benar pembuktian dimanapun kau berada Allah bersama kalian. Pernyataan-pernyataan yang seperti itu bisa kita buktikan di ma'iyatullah, ya, di ma'iyatullah, sehingga terjadilah apa yang disederhanakan itu semua dari Al-Quran yang mengatakan ittaqullaha haitsuma kunt, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada bisa terjadi, karena kita merasa benar dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat. Nah, orang-orang yang berjalan dengan pola-pola yang buahnya adalah merasa betul akan Allah subhanahu wa ta'ala begitu dekat, maka di situ butuh bimbingan mursyid-mursyid yang tadi. Baik mursyid orang yang masih hidup, tapi mursyid yang sudah sampai. Jangan hanya namanya saja Muhammad Mursyid di KTP tertulis. Jangan. Yang mursyid yang dimaksud adalah orang yang satu, benar-benar alim. Apa itu alim? Orang yang paham nahu jangan ditanya, fikih jangan ditanya lagi, pasti dia paham. Dia mengajarkan ilmu-ilmu itu, dia paham tentang ilmu-ilmu itu. Kemudian dia mengerti Al-Quran, di cara-cara membaca Al-Quran, dan kemudian Al-Qurannya bahkan bersanad. Hadis dia paham, bahkan hadis dia juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dia, kalau tidak bisa menyebutkan, paling tidak dia punya catatan, belajar dari gurunya, kemudian gurunya, dan di bawah paling tidak adalah tanda-tanda tangan bahwa benar itu adalah memang sanadnya dia terima dari alim fulan, syekh fulan, ulama fulan, al-habib fulan, sayyid fulan, sampai kepada akhirnya nyambung ke gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang membuat banyak rancu ini, hadirin rahimakumullah. Ini hari zaman fitnah yang paling banyak sebabnya adalah banyaknya ilmu yang bertebaran tidak bersanad, pipanya putus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling banyak. Jadi yang pertama dia haruslah alim. Bukan hanya ilmu itu, tapi juga alimul allamah. Dia adalah orang yang allamah, yaitu alim tentang ilmu rabbani. Di samping itu dia juga harus alim ilmu rabbani, bukan hanya alim paham tentang, mohon maaf yang pertegas lagi, alim yang dimaksud di sini bukan artinya so alim lo bukan yang itu. Bukan alim yang itu. Alim berasal dari kata isim fa'il daripada alima, tahu dia, faham dia, itu yang dimaksud. Alim. Jadi ilmu zahir ini dia tahu. Kemudian ilmu rabbani juga dia faham. Dia benar-benar tahu tentang ilmu rabbani. Jadi saat dia melihat tentang ibarah ilmu rabbani di Al-Quran, di Al-Hadis, dia terbayang tentang ma'ani-ma'aninya. Kemudian di saat dia menjelaskan, bukan membuat orang bingung, tapi dia orang-orang yang mendengarnya juga faham, tapi tidak bisa menjelaskannya. Apa yang kau pahami, ngerti saya yang dimaksud, tapi merentetkannya, bahkan dia terasa bahwa apa yang beda di saat saya berjumpa dengannya. Kenapa akhirnya saya juga benar teringat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu rabbani sebabnya itu, alimur rabbani. Kemudian yang berikutnya
Ini alim ini jangan kemudian kita anggap adalah kita sering tertukar ini. Orang-orang yang kita lihat orang-orang baik, orang-orang yang kita lihat adalah dia orang-orang yang beribadahnya banyak, itu yang kita anggap alim. Bukan. Orang yang seperti itu adalah orang yang saleh. Saleh. Jadi anak soleh, rezeki anak soleh. Soleh yang mana yang dimaksud soleh? Soleh itu terambil dari kata soluha. Apa artinya? Cocok, sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat kedua, ini mutlak ini. Selain dia alim di ilmu zahir, juga alim di ilmu rabbani tentang hal-hal ahwal daripada batin. Ini sedang bahas ahwal maksudnya. Biar tidak salah pilih kita teman berjalan. Baru dia bawa sorbannya besar seperti kubah masjid terkecoh. Baru kita lihat sorban apa tasbihnya besar-besar terus kita terkecoh. Baru kita melihat wajahnya begitu gagah kemudian kita terkecoh. Baru kita melihat jubahnya sampai keren kemudian kita terkecoh. Baru mendengar omongan-omongannya indah, bagus waktu berkata-kata. Kemudian kita terkecoh. Hati-hati, bukan itu. Lihat juga dari berikutnya adalah dia orang yang saleh. Apa itu saleh? Cocok sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontohkan oleh ulama-ulama yang kita tahu itu juga dilakukan oleh orangnya. Kemudian dia adalah orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajar, mendidik, membimbing secara dekat, secara jauh, secara zahir, secara batin. Dia adalah orang-orang yang tidak pernah mencari itu semua demi posisi di hati makhluk. Ikhlas, tidak berani dia melakukan berbagi pemahaman dengan orang adalah demi dia ada tempat di hati-hati orang. Bahkan lebih fatal dari itu, mereka rasa demi adalah dia menjadi orang yang kemudian begaan amplop. Astagfirullahaladzim. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah ini. Kalau sudah ada embel-embel begitu, cacat di bab keikhlasan. Tapi nanti kalau kita memberinya, kita sodorin karena ya sudah. Kalau dia menerimanya sebatas angka-angka wajar, daripada beliau nanti adalah orang yang daripada akan jalan kaki ya belikan bensin, kasih uang bensin sesuai lah, atau ada untuk sekedarnya ada lebih-lebihnya sedikit, ada masalah lah. Tapi pakai tarif, nah ini yang masalah. Cacat di bab keikhlasan, cacat itu. Dua tempatnya cacat itu, keikhlasan dan kesolehan. Jangan. Makanya ya Allah, kalau memungkinkan, kalau teman-teman dipakai di masyarakat, kalau teman-teman kalau memungkinkan, kalau ada pemberian-pemberian begitu, selebihnya dari kebutuhan, cari orang yang lebih butuh. Selebihnya dari kebutuhan, cari orang yang lebih butuh, berikan. Kalau ada yang orang lebih butuh, sebutuh kita, kebutuhan, hati. Ini kita kadang-kadang, masya Allah, kata kebutuhan ini sebatas kebutuhan, sebatas wajar. Kalau sudah lebih dari itu, kalau teman-teman dipakai oleh masyarakat untuk mendidik, untuk mengajar, untuk jasa-jasa agama ini kepada mereka, maka jangan pernah mau menerima lebih, secukupnya. Kalau sudah menerima lebih, kemudian ambil secukupnya, berikan kepada yang lebih membutuhkan. Tahadduts bi nikmatillah, alhamdulillah di sini 7 anak. Dulu benar-benar belajar kami, belajar untuk sama sekali tidak nerima. Lebih baik kami kehabisan bensin di jalan sekalipun. Di bab-bab yang seperti untuk belajar, untuk mendidik diri. Tapi kadang-kadang tidak bisa kita nolak. Kita tolak di kantong, maka wali montar tetap datang. Ini dia. Nah, kita apain? Akhirnya ya sudahlah, terima. Kemudian cari orang yang lebih butuh.
Untung di sini ada anak-anak. Kalau tidak ada anak-anak habis saya. Mereka semua loh pamer muka di depan guru-guru kita. Ada Habib Umar, ada Ali, Salim almarhumah. Karena beliau sudah mempatok begitu. Jangan pernah nanti pulang ke tanah air mencari dunia dengan ilmu. Nah di antara itu standar-standarnya. Daka tendek man tahu sok tua bejulu. Kemudian yang berikutnya selain mukhlis adalah istiqamah. Istiqamah. Meskipun terlambat tetap, meskipun yang teman yang datang 3 orang tetap jalan, meskipun terus kecuali dalam keadaan terhalang, kemudian waktunya memang kembali lagi jalan lagi, terus istiqamah. Berjalan, apa artinya istiqamah? Terus menerus, jangan sekali mau petok, jangan sekali terus putus, terus menerus artinya istiqamah itu. Istiqamah lurus apanya? Oh terus menerus tanpa henti di waktunya. Terus, nah orang-orang yang istiqamah sudah begitu. Kemudian apalagi menyampaikan apa adanya, orang-orang itu tidak terlalu sibuk untuk membuat apa namanya, menata bagaimana menata kata-kata sehingga di kata-kata dia sederhana, tetapi justru lebih kita tertarik kepada bagaimana gerak-gerik halnya. Malah kadang-kadang kata-katanya jarang kita dengar. Oh itu adalah penyederhanaan dari sekian kaidah-kaidah dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari qaul-qaulnya para ulama. Kemudian dibuat menjadi kata-kata sederhana seperti hikmah. Tidak apa-apa. Kata-katanya justru membuat hati kita teringat akan Allah dan Rasulullah SAW. Itu yang penting dulu. Dia orangnya alim, orangnya soleh, orangnya ikhlas, orangnya istiqamah. Nah, itu catatan-catatan penting. Lebih-lebih di ilmu agama. Dulu ya Allah, madrasah-madrasah, para ulama, tidak ada yang gaji, tidak ada dana bos. Zaman dulu tidak ada dana bos. Maka lihat hasil mereka mendidik. Mayoritas menjadi orang-orang saleh, mayoritas menjadi ulama. Sekarang madrasah dapat dana bos. Lah mulai godaan kepeng. Bekas sidah baik kepeng ini terus. Sehingga ya sudah menjadi godaan-godaan. Hasil kita mendidik, wallahu alam. Itu masalah-masalah. Hadirin rahimakumullah. Jadi terus akhirnya kemudian ada tadi. Kalau kita menemukan orang-orang yang seperti itu, kemudian dengan ciri-ciri halnya adalah membawa kita semakin dekat dengan Allah, qaulnya, omongannya juga mengantarkan kita kepada Allah. Dia bukan orang-orang yang mujamalah. Apa itu mujamalah? Menutup-nutupi, memperindah-indah saja. Padahal kita enggak begitu keren. Dia bilang, oh keren. Tepat sudah ini. Padahal kita salah. Oh, salahmu ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Salah. Dia tidak lakukan itu. Malah dia dalam melakukan kebenaran kita ada saja salahnya. Kebalik. Ada saja kurangnya. Nyocok itu lagu kurang. Itu lebih banyak. Kayaknya kurang apa namanya? Kurang waktu untuk Allah. Udah benar kita sholat padahal. Tapi dia bilang masih kurang. Sudah baca kita Quran. Dia bilang apa? Masih kurang sedikit itu. Dibanding nikmat Allah seberapa aja itu. Akan terus menyeret kita terbalik. Dan waktu beliau itu menyampaikan, kita menerimanya dengan seolah-olah dengan rasa hati benar. Pembenaran terjadi. Benar. Emang kenyataannya begitu. Kadang-kadang ngomongannya meskipun sedikit nyelekit, tapi kita menerimanya dengan hikmah. Benar kata-katanya. Ternyata waktu saya untuk Allah sedikit. Ternyata saya waktu menyembah Allah masih ada dunia di fikir dan hati saya. Terus sindiran-sindiran, omongan-omongan mereka, meskipun berkali-kali kita mendengar, tetap menghujam di hati kita. 10 kali nulang, 10 kali kedantuk di sini.
Ada kadang-kadang kalau dia ngomong ya sekali aja, besok dia ulang ranggang doa. Tapi orang-orang yang adalah yang kita disuruh tusahibuhum, bersama mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, berkali-kali di malam pertemuan ini tetap dia ingatkan kita yang itu. Besok lagi kita bertemu lagi dia ingatkan kita itu. Terus kapan lagi kita diingatkan itu? Terus lagi dia ngomong nyelekit terus di hati kita. Dia nyelekitnya itu tapi tidak membuat kita tersinggung, melainkan pembenaran. Benar juga ya. Subhanallah, benar juga ya. Nah, hal-hal yang seperti ini ya adalah orang-orang yang pantas, cocok kita bersamanya menuju Allah dan Rasulullah. Disuruh seleksi juga murabbi, hati-hati. Seleksi murabbi. Seleksi. Seorang murabbi itu pilih seleksi. Hati-hati. Kalau ada cacatnya, sudah hormati dia. Jangan bersama dia berjalan menuju Allah. Kalau dia sampaikan kebenaran, ya sudahlah. Kebenaran itu terima, tetapi kebenaran yang sama juga kita pernah terima dari orang yang berkesinambungan sanad dengan Rasulullah, maka anggap saja itu adalah penguatan sebagai referensi yang kita terima, yang adalah bersanad dari guru-guru kita yang bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu saja. Mohon maaf ini kalau salah ya kita akan sampaikan seolah-olah kita terkesan akan akan seperti ingin memamerkan diri dan mengajak orang bersanad ke kita. Nah, bukan itu maksudnya. Mohon maaf sekali. Saudara-saudara ini kan sebelum kita ketemu sudah berguru. Ya kan? Dan guru-guru yang digurui itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Ada di antara kita bertemu dengan guru-guru dari Nahdlatul Ulama. Ada di antara kita yang bertemu dengan guru-guru dari Nahdlatul Wathon. Ayo, enggak masalah, sanadkan ke mereka. Yang kita tahu alim, saleh, ikhlas dan istiqamah. Kemudian kita waktu berjumpa dulu dengannya adalah terus mengingatkan kita, mampu mengingatkan kita akan Allah dan Rasulullah. Ayo ke sana bersanad. Enggak harus bersanad di sini, enggak, di sana saja. Di sana saja enggak apa-apa. Kita nanti sebagai ya sama-sama, kita berjalan sama-sama. Tapi kalau saya yang ditanya, sebaiknya kita di Lombok ini kepada siapa bersanad? Bersanadlah ke Maulana Syekh karena towernya dekat di sini kalau saya. Meskipun ada keilmuan kita di luar, saya berjumpa dengan ulama-ulama tarif, saya lebih bersanad ke mereka. Tapi saya di bab amal-amal khusus lebih baik ke Maulana Syekh. You kan berguru sama para habib di Tarim, para sayyid di Murawwa'ah di Zabid. Saya bertemu juga dengan beberapa ulama Saudi, bertemu juga dengan ulama-ulama Irak. Tapi tetap kalau sanad mereka juga saya anggap sanad tersampai ke Rasulullah. Tapi tersanadkan pada amal-amal khusus seperti ini, saya ke Maulana Syekh. Kenapa begitu? Dekat di sini. Towernya dekat, tidak perlu muter-muter. Sanadnya kemana? Ke Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Jaraknya seperti apa Baghdad? Radius sinyalnya seberapa? Sepahamnya kita tentang beliau apa? Bagaimana? Kan jauh, terlalu jauh. Mari lebih baik bersanad kalau begitu ke yang dekat-dekat. Ya teman-teman yang dari saudara-saudara yang dari Nahdlatul Ulama, silakan ada Datuk Hambali di Bengkel yang bisa juga menjadi tersambung sanad kita sampai ke Rasulullah. Ada juga misalnya di sekitar Mataram, Tuan Guru Rais misalnya di almarhum Tuan Guru Rais di Karbila misalnya. Begitu maksudnya. Jangan sampai terkesan nanti sanad kita. Ya, kalau sanad-sanad yang lain ya tersambung kepada Rasulullah melalui Ahlul Bait. Iya ada, cuman ndak harus kita membuat enggak. Bahkan saya orang yang enggak pantas. Kita sama-sama berjalan yang insya Allah mereka lah yang kita maksud. Ke NU saya juga punya sanad. NU saya terima sanad dari beberapa ulama, termasuk Yai Faqih. Termasuk Yai Faqih.
Kemudian banyaklah teman-teman dari Nahdlatul Ulama juga memberikan sanad-sanad kepada saya. Nah, yang saya mau katakan di sini, ayo sekarang bukan waktunya juga diantaranya gara-gara hal seperti ini kita oleh organisasi hal-hal kecil kemudian kita terpecah belah. Lebih baik ayo lihat guru-guru kita itu bagaimana mereka dulu contohkan, tonjolkan bagaimana mereka menjaga sanatnya dan menjaga hubungan satu dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah. Kalau ada orang-orang yang meskipun dia seperti apapun kata-katanya, syarat-syarat yang tadi dia tidak miliki untuk membawa kita kepada Allah dan Rasulullah, hormati dia, jangan mau jadikan dia mursyid. Seperti halnya kami bukan mursyid. Kalau sekedar teman belajar menyambungkan sanad sampai ke guru-guru kita, ayo, tapi bermursyid. Nah, mursyid kalau saya ditanya mursyid di Lombok ini, maka saya akan memilih Maulana Syekh, bukan karena saya alumni Nahdlatul Wathon saja, enggak. Tapi andaikan kita mengerti tentang sinyal-sinyal mursyid itu, maka kita pasti akan memilihnya. Nah, itu alasannya. Kalau kita mengerti tentang power sinyal-sinyal mursyid itu, kita ahli Lombok, orang Lombok pasti akan menyambung diri ke beliau mursyidnya. Terus teman-teman yang dari Nahdlatul Ulama yang di Jawa terus gimana? Nanti kita berjumpa dengan beliau-beliau di Syekh Hasan Al-Masyad, kita berjumpa lagi sanad dengan beliau-beliau di Syekh Sayyid Muhammad Alwi Abbas Al-Malik Al-Hasani dan seterusnya. Syekh Yasin Al-Fadani ke atas itu sanad-sanad ketemu lagi. Nah, kalau untuk mursyid saya, bukan kita ini sudah tidak bisa mengatakan harus hidup di pernyataan saya tadi. Mursyid, bolehkah mursyid itu setelah meninggal dunia? Boleh. Seperti kenapa terus tawasulnya saudara-saudara kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kirim Al-Fatihah ke Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, tidak masalah. Tidak masalah. Maka lebih baik yang begitu daripada yang sekarang bawa sorban besar, tasbih besar, sanadnya tidak jelas. Sanadnya tidak jelas. Sanadnya tidak jelas. Nyambung tidak sampai ke Rasulullah. Lebih baik yang begitu, yang jelas-jelas. Seluruh dunia membuat pernyataan tentang beliau-beliau adalah orang-orang yang baik. Nah, teman-teman, saudara-saudara, sekali lagi saya pertegas, silahkan. Kemana saja bermursyid, tidak penting. Bermursyid yang harus sesuai dengan apa, di mana saya berdiri. Kita pasti bertemu. Silakan kalau benar mursyid itu, insya Allah, karena saya belajar juga bermursyid pada ulama. Nah, teman-teman juga ya bermursyid pada ulama, silakan. Nanti kita pasti ketemu, yaitu di bawah naungan benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saudara-saudara. Sekedar yang sampaikan ini, terus sisanya tabarukan kepada membaca kitab ini, terus sisanya lebih baik kita diskusi.